Oke, kesan pertama, ini The Boys versi Power Rangers. Tapi makin kesononya cerita ini makin punya ciri khasnya sendiri ya. Cerita bermula dari seorang lelaki yang lagi ingin menonton Ranger berantem. Dia juga ditawarkan untuk menjadi Ranger. Lalu pertunjukan akan segera dimulai. Ranger melawan organisasi penjahat misterius. Pertandingan itu disiarkan oleh berbagai stasiun TV. Bahkan sebelum berantem, Ranger merahnya pun sempat memberi tanda tangan kepada para penonton yang datang. Di atas kota terdapat markas para penjahat itu. Di situ para foot soldiers atau prajurit yang paling bawah sedang memikirkan ide untuk pertunjukan yang akan berlangsung. Mereka tidak menyangka para eksekutif atau bos mereka sudah dikalahkan oleh Ranger. Sehingga mereka harus terus berakting untuk dikalahkan terus-menerus setiap minggu oleh para Ranger. Di antara para foot soldiers itu, hanya foot soldier D saja yang masih berambisi untuk menguasai dunia. Foot Soldier Z pun berubah menjadi eksekutif bohongan, lalu mereka semua turun ke bawah. Para Ranger pun muncul. Nama resmi mereka adalah Dragon Keepers. Mereka pun berantem. Para Foot Soldier ini juga punya regenerasi yang cepat ya, jadi mereka susah matinya. Lalu para Ranger mengeluarkan senjata rahasianya, Divine Tools, dan menembak semua musuhnya kembali ke markasnya. Tapi Foot Soldier D yang sudah muak dengan situasinya masih berdiri di situ. Dia pun lari menyerang para Ranger. Ranger merah memotong Foot Soldier D dan menembaknya. Lalu di atas gedung Foot Soldier D beregenerasi. Dia menyamar menjadi lelaki yang terlihat di awal cerita. Wanita yang di awal tadi menawarkan Dee untuk menjadi Ranger kebetulan datang ke tempat itu. Dia bertanya apa Dee punya rencana untuk menjadi Ranger. Foot Soldier Dee pun bilang dia ingin menjadi Ranger dan dia bertekad untuk mengalahkan semua musuhnya, yaitu para Ranger. Nah, itu chapter 1 dari Sentai Daisikaku, atau yang dalam judul bahasa Inggris resminya itu Go-Go Loser Ranger. Kalau sebelum ada judul resmi Inggrisnya, komik ini sempat dikenal dengan judul Ranger Reject. Cerita kedepannya ya udah pasti ya tentang Foot Soldier D itu yang ingin ngancurin semua Ranger. Sekarang gua akan review manga ini. Jadi pas gue buat video ini, manga ini udah ada sampai chapter 70. Dan di chapter itu juga pas banget ya, baru kelar suatu arc. Jadi gua akan review komik Sentai Daisikaku dari chapter 1 sampai chapter 70. Jadi ini cerita tentang Power Rangers atau yang dikenal di Jepangnya sebagai Super Sentai yang biasanya dibuat untuk anak-anak. Dan di manga ini pun dari luarnya sih kerasa kayak gitu ya. Anak-anak bisa nonton pas Ranger ngelawan Foot Soldiers, nonton live lagi. Tapi itu cuma di luarnya aja ya, dalamnya sih cerita ini lebih gelap ya. Oke, kesan pertama, ini The Boys versi Power Rangers. Tapi makin kesononya cerita ini makin punya ciri khasnya sendiri ya. Terus kalian jangan berharap ini sama brutalnya kayak The Boys, karena ini nggak sebrutal itu. Tapi tetap action dan plotnya seru banget kalau kata gua. Gua harus jelasin dulu nih backstory di dunia ini. Jadi Rangers di sini tuh kayak semacam organisasi militer ya. Mereka punya batalionnya masing-masing. Ada batalion merah, batalion biru, batalion kuning, batalion hijau, dan batalion pink. Tugas setiap batalion juga beda-beda ya. Nah, terus yang paling kuat di batalion itu atau yang pangkatnya paling tinggi lah yang bisa jadi ranger. Di rangernya diceritain itu mereka pakai Divine Tools. Jadi Divine Tools itu cuma ada 5, tapi ada lagi namanya replika Divine Tools. Jadi yang pangkatnya di bawah ranger pakainya Divine Tools replika. Sebenarnya di cerita ini dibilangnya replika ya, tapi yang gua rasain sih sama-sama OP juga ya senjatanya. Walaupun ya emang sih yang Divine Tools aslinya lebih kuat lagi, tapi tetap aja replikanya bisa dibilang OP juga. Cerita ini kan emang cerita action ya, tapi daripada actionnya gue sebenarnya lebih suka komedinya. Sebenarnya komedinya juga nggak banyak ya, tapi setiap komedinya muncul malah ngebuat gue pengen baca terus gitu. Jadi serius apa enggaknya mah di cerita ini dramanya tetap serius ya, tapi karena komedinya itu malah jadi kayak ada bumbu baru gitu di ceritanya. Jadinya malah makin menarik sih buat diikutin. Sampai chapter 70 ini udah banyak yang terjadi ya, tapi kalau gue simpelin lagi sih ada dua karakter utama yang punya tujuan yang sama tapi cara mereka beda ya. Si Foot Soldier D yang mau ngancurin Ranger, dan ada lagi Sakurama, dia ini ingin ngebetulin cara kerja Ranger. Mereka berdua sama-sama ingin menghilangkan perang antara Ranger dan Foot Soldiers. Jadi mereka kayak semacam berlomba gitu ya, siapa yang bisa paling cepat mencapai tujuannya. Foot Soldier D ini dibantu sama Suzu dari Batalion Kuning yang masih nggak tahu kenapa dia juga mau ngancurin para Ranger. Sebenarnya kalau di cerita ini sih dibilangnya Suzu ini cuma pengen ngelihat orang yang biasanya kalah bisa tiba-tiba menang. Ya kayak motivasinya Garo dari One Punch Man lah ya, tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya gue rasa masih ada alasan lain lagi dari aksinya Suzu ini. Sampai chapter 70 kan udah banyak juga ya karakter yang diintroduksi, dan setiap karakternya menarik banget ya, karakteristik mereka semua kerasa beda-beda gitu. Jadi mau ceritanya lagi nyeritain siapa juga tetep aja gue nggak ada bosennya. Rasanya ya ada aja sesuatu atau hal-hal baru yang terjadi karena interaksi dari antara karakternya. Terus di chapter 1 tadi kan dijelasin kalau bos para foot soldier itu yang dinamain eksekutif udah pada mati. Nah tapi kenyataannya belum semuanya mati. Yang gue sukanya itu keberadaan para eksekutif ini masih menjadi misteri. Kayak apa tujuan mereka sekarang gitu. Kalau sampai chapter 70 baru 2 eksekutif yang udah muncul ya, dan itu juga tujuan dan ambisi mereka berdua aja udah beda. Jadi masih banyak misterinya ya. Kalau ada yang gue nggak suka dari cerita ini, itu udah pasti dari keberadaan Divine Tools replika ya. Sebenarnya awal-awal sih nggak masalah ya. Jadi kelihatan lebih unik member yang belum jadi Ranger. Tapi lama-kelamaan kekuatannya makin aneh-aneh ya. Kalau kekuatannya aneh jadi kerasa aneh juga berantemnya. Emang sih di cerita ini ada sedikit bumbu fantasinya juga. Dan gue nggak masalah sama hal itu. Tapi menurut gue juga semua harus ada batasannya ya. Di komik ini menurut gue sih udah hampir ngelewatin batas ya. Jadi kadang berantemnya ada yang kerasanya, apaan sih nih Divine Toolsnya aneh banget bisa kayak gini segala. Kedepannya gue rasa sih bisa jadi negatif atau positif ya. Negatifnya
karena takutnya nanti malah kerasanya berantemnya nggak serius gitu, saking anehnya. Terus positifnya itu kalau misalnya malah makin banyak yang aneh juga. Jadi gua rasa kalau semuanya aneh jadi kerasanya normal gitu. Kalau sekarang sih gua nggak bisa memprediksi ya nantinya bakal jadi positif atau negatif. BTW ya, pengarang dan artisnya ini si Negi Haruba. Mungkin kalian tahu dia dari series dia sebelumnya, yaitu Gotobun. Gue juga kaget ya awal-awal pas tahu si Negi ini dari cerita harem romcom, terus tiba-tiba manga dia selanjutnya tentang Power Ranger yang moralnya hancur gini. Kalau dari gambar sih nggak usah diragukan lagi lah ya. Kalau gue pribadi sih bener-bener suka banget sama gambarnya Negi. Dan bukan cuma itu, desain karakternya pun gue suka banget. Setiap karakter bedanya kerasa banget. Dan desain setiap karakternya juga menarik banget. Rasanya ya, walaupun cuma dilihat dari desainnya doang, tapi udah kerasa gitu sifatnya mereka kayak gimana. Tapi ada yang disayangkan banget nih. Jadi di manga itu kan jatuhnya hitam putih ya. Jadi nggak kelihatan gitu warna setiap rangernya. Jadi mungkin banget sih kalian kalau baca di awal-awal bakal bingung bedain setiap rangernya. Gue juga sih butuh beberapa chapter buat ngebedain setiap ranger. Dan bahkan ini aja menurut gue desain setiap rangernya udah unik ya. Jadi ini emang susah bedainnya karena warna manga yang hitam putih itu sih. Komik ini ada secara fisik dan digital, tapi kalau yang fisik di Indonesia belum ada yang terbitin ya sekarang. Jadi pas gue buat video ini, yang fisik itu cuma baru ada bahasa Jepang dan Inggrisnya aja. Yang Inggrisnya diterbitin sama Kodansha. Semoga aja ya komik ini bisa cepat terbit di Indonesia. Kalau gue sendiri bacanya yang versi pen translation ya, gue baca di Mangadex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja ya. Kalau untuk yang bahasa Indonesia, gue sempet cek di Google sih ada ya, tinggal dicari aja Ranger Reject Indonesia. Tapi kalau yang bahasa Indonesia sih gue lihat-lihat masih pada di chapter 20 ke bawah ya, jadi gue lebih milih yang bahasa Inggris karena udah sampai chapter 70. Kalau dari medium manga aja, ini emang ngasih sesuatu yang baru ya, apalagi jalan ceritanya juga seru banget, banyak yang terjadi tapi masih banyak misterinya juga gitu. Kalau yang kurangnya seperti yang gue bilang di review, masih ada juga ya, tapi secara keseluruhan sih manga ini bisa dibilang bagus banget ya. Jadi walaupun ini bukan manga yang sempurna, tapi dari plotnya, setting dunianya, karakter-karakternya, dan terutama gambar plus desain karakternya, jadi gue rasa sih komik ini emang bagus banget. Gue sih bakal ngikutin terus komik ini. Segitu aja dari gue untuk review komik Sentai Daishikaku atau Gogo Loser Ranger atau Ranger Reject. Semoga kalian suka dan terbantu ya dari video ini. Oke, terima kasih udah menonton. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.